ucapkan selamat datang kepada guru rumus fitnah sedunia, Abdur Alsyad. Terima kasih yang banyak. akhirnya bisa duduk di kursi ngobrol di WA. Sebenarnya dari Mamat Al-Katiri kita undang, itu banyak request untuk mendatangkan lawannya gitu. Tapi dari pihak Abdur memang sengaja mengulur waktu supaya omongan-omongan Mamat itu memang terkesan tidak ada artinya gitu. Sengaja. Lu tuh Nusa Tenggara Timur kan nih? Betul, NTT. Kotanya? Kotanya Larantuka. Larantuka. Anak-anak prediksi itu kemarin lagi ngomongin mau touring ke daerah sono. Wah, seru tuh, Bang. Tapi pesawat kecil. Mekanismenya gimana nih? Iya, pesawat motornya kecil. gimana? Iya kan? Ngirim Pesawat motornya kecil. gimana? Kecilnya nggak kecil-kecil banget. Ya nggak segini juga Iya. maksudnya. Tapi muat motor biasanya itu prediksi kalau ke luar pulau motornya Towing. jalan darat berarti motornya. Iya. Ya. Bisa lah sampai Flores mah. Pesawatnya kecilnya tuh nggak kayak Susi Air, masih apa tuh ATR. Maksudnya yang di pangku pilot. Enggak. Baling-baling sih. Berapa penumpang? Penumpangnya pokoknya kayak Jakarta Jogja kalau kita pakai Citylink. Yang kalau mendaratnya di Adi Sucipto. dong, Pak. Baling-baling kan itu kan? Iya, tapi nggak Wings. kecil-kecil banget. 20-an ya? Lebih ya? Lebih. Tapi di Itu. sono jalanannya gimana kalau misalnya buat touring motor gitu? Enak, Bang. Oke. Enak, oke itu. Terima kasih Pak Jokowi. Tiba-tiba. Ya karena pembangunannya masif dia. Tiba-tiba. Iya. Iya, karena pada waktu itu memang setahu saya memang pengaspalan itu ya dari zaman Pak SBY juga di finishing sama di zamannya Pak Jokowi. Jadi emang antar kotanya dari Larantuka sampai Labuhan Bajo itu hot mix. Aspalnya tuh nggak kayak aspal Jakarta, hot mix kayak apa ya? Atau hot mix itu ya. Pokoknya aspalnya bagus lah. Oke. Terus yang bikin aspalnya di sana bagus, di sana tuh kan jarang tronton. Iya. Jalannya kan begini-begini, jadi tronton-tronton gede-gede kayak yang di Jakarta itu nggak ada tuh. Ya paling segede-gedenya truk Indomaret lah. Oke. Truk boxnya Indomaret tuh. Nah segitu yang paling gede. Bisnya pun segede Kopaja, yang paling gede. Nggak ada bis pariwisata yang Kalau misalnya panjang-panjang. kita mau ngambil jalur touring, baiknya dari mana ke mana titiknya? Enaknya sih dari Larantuka. Oh, berangkatnya dari Larantuka. Betul, finish Labuan Bajo. Finish Labuan Bajo. Jadi di Labuan Bajo slow. Tapi kayaknya Pak Haji Andre dia paling tidur di mobil kayaknya ya. Dia paling touring sejam doang kali ya. Enggak, kemarin dia touring. Kemarin dia touring. Kemarin 80% dia di atas motor. Ya, kemarin. 80% alhamdulillah. Karena sekarang udah stamina-nya udah oke, nge-gym dia sekarang, makannya udah bersih. Sama gua promotin. Pas dari Semarang ke Dieng sih dia naik motor. Begitu besoknya motoran nggak? Motoran. Tahu-tahu di mobil. Tapi abis itu gua kasih tahu, oh, bener-bener lu ya. Orang mau touring gitu motoran. Kalau mau tidur di mobil mau ngapain? Bawa motor maksud gua. Jadi landingnya Larantuka. Landing Larantuka. Landing Larantuka. Dari Larantuka ke Labuan Bajo motoran. Berapa kilo itu? Saya kurang tahu pasti Bang ya. Berapa jam? Kayak Jakarta mana? Asumsi. Wah, jauh Bang. Jauh ya? Jauh. Bisa kali ya? dibagi dua. Iya, harus atau tidur tiga hari? lah. Pokoknya harus bermalam itu. Nggak bisa seharian selesai. Kalau Larantuka Labuan Bajo kan ujung Flores ke ujung Flores itu. Pak, tapi ujung kalau timur ke aspalnya ujung bagus selatan. kan, maksudnya jalanan juga relatif lebih sepi kan? Aspal bagus, jalanan sepi tapi begini-begini. Bantu dong, arrange nanti jadwalnya kalau jadi. Boleh. Tapi masalah nggak kalau misalnya nanti kebun ganja lu kesorot gitu di sana? Mohon maaf, di sana tuh tanahnya kurang cocok. Gini. Mohon maaf, di sana tuh tandanya kurang cocok. Berarti dia udah pernah nyoba. Kurang cocok. Di fak-fak masih bisa kayaknya. Tempat mama. Ya. Itulah kenapa saya harus memegang putra daerah untuk menjaga. Mama di Nggak, sana. jalanannya begini-begini maksudnya lebih ke kelok-kelok doang atau Naik naik turun? Naik turun iya, kelok-kelok iya. Jadi Ekstrim nggak?
Ya lumayan sih Bang. Kita harus kemana aja kalau misalnya kita mau explore daerah sana, kira-kira? Dari Larantuka ke Ende, kan Larantuka abis itu Maumere, abis Maumere Ende, itu menurut saya terus saja sampai Ende. Di Ende ada Danau Kelimutu, Danau nice Tiga tuh. Warna itu, kemudian ada juga rumah pembuangannya Bung Karno Yang di Ende. di Ende. Oke. Udah bermalam di Ende, santai-santai dulu di Ende 2-3 hari mungkin, abis itu baru dari Ende ke ini Wairebo. Yang Ada apa itu? biasa orang-orang foto yang rumah-rumah di atas gunung tuh. Yang rumah-rumah begini-begini biasa ada di oke. kalender-kalender tuh. Oh iya. Di wallpaper Microsoft kadang-kadang tuh. Nah itu Desa Wairebo. Kalau kita berangkatnya Jumat harus nunggu Rebo. Nanti saya hubungi kepala sukunya deh ya. Ini Bang Wendy nih mau mampir hari Kamis boleh nggak hari Kamis? Jadi Wai Kamis. Selamat pagi Wai Kamis. Oke. Saya kurang tahu Rebo itu artinya apa di sana. Wah itu artinya seharusnya air ya. Harusnya artinya air. Wai ngapu, wai kabubak. Itu wai itu harusnya artinya air. Oke. Bahasa Lama Holot, bahasa Larantuka artinya air. Oh. Nah itu Wairebo terus Bajawa. Bajawa tuh penghasil dingin. kopi Depok. Bukan itu. Itu kafe. Itu kafe itu. Kafe itu Bang. Bukan. Oke. Dingin. Oh. Bajawa dingin. Gunung tuh. Hasil kopi betul. Terus baru dah ke Labuan Bajo. nggak bisa 3 Santai, hari, santai. Pak. Iya, maksudnya Nggak memang bisa. dibagi. Nggak bisa. Hah, nggak bisa 3 hari? Nggak bisa. Lapor Pak harus banking tuh. Banking 10 episode lah. Iya seminggu minimal. Seminggu. Kemarin gua lihat asistennya dia aja habis ke mana ya kemarin? Ya Bapak itu Sumba. Sumba. Itu Asisten aja gua ngeliat ke jalan, Sumba. aduh kok kayaknya seru ya gitu. Nah anak-anak prediksi itu biasanya kan 1 tahun punya 2 kali plan trip. Ya. Yang satu domestik, yang satu luar negeri. Cuman kayaknya plan yang luar negeri ini akan sedikit sulit karena dolarnya makin mahal. Kita sekarang udah 17.000 ya? 17.300. Sudah 17.300. Ada planning untuk menuju ke 17.500 dalam waktu dekat. Pantesan harddisk jadi mahal ya. Saya mau beli harddisk eksternal kok mahal banget harddisk. Oh, iya. Kemarin pas lihat dia Sumba, wah kayaknya explore NTT oke juga. Iya. Oke. Lo dari kecil sampai umur berapa di Larantuka? Saya sebenarnya orang tua aslinya di Lamakera. Di itu Lamakera tuh desa lagi di Flores Timur lah. Oke. Larantuka tuh ibu kotanya Flores Timur. Desanya lagi Lamakera. Kemudian orang tua sudah merantau ke Kupang, ibu kota provinsi. Saya lahir besarnya di Kupang. Di Kupang. Pulang doang, pulang liburan Cau. Liburan Cau baru pulang. Oh kita masih generasi cawu ya? Masih generasi Cau. Iya. Catur bulan. Kurikulum 94. Asoy. Kurikulum Lu 94. kelahiran tahun berapa? 88. Nggak bokap lu? Memang ya, inilah kenapa saya agak takut ke lapor Pak ya. Terlalu cepat, serius. Jago. Oh 88 bulan ya? Kalau 88 mah iya. Ya, kurikulum masih 94. Kurikulum 94. Kalau bapak saya kayaknya kurikulum 83 kayaknya ada. Ada deh. Kurikulum 83 CBSA dulu ada. Cara belajar siswa aktif. Aktif. Ah iya lagi. CBSA. Itu kalau itu gue nggak ngerasain tuh. Lu ngerasain? Gue ngerasain. Saya Berarti lu seumuran bapaknya. Aku terlalu tua sih, Bang. Iya, Terlalu gak tua usah kalau sampai- diomongin. Bokap berapa emang? 1. Mau sih 1 kan? Umur. Nah, umur nggak tahu udah 70-an kali. Ya emang umur gak ada yang tahu kan. Betul, umur nggak ada yang tahu. Oke. Berarti lu lahir besar di Kupang. Lahir besar di Kupang. Oh. Apa namanya? Seorang Abdur kecil tuh kayak gimana sih? Kacau sih. Kita penasaran karena kenapa gedenya lo jadi tukang fitnah yang handal. Iya. Gitu. Ini Apa sebenarnya yang dari membentuk karakter itu? kayaknya dari budaya bercandanya deh, Bang. Yang saya yakin sebenarnya kita semua punya budayanya. Betul. Budaya Kan bohong-bohongin. bercanda beda memfitnah orang. Enggak, budayanya sebenarnya bohongin teman. Budaya-budaya bohongin teman. Cuman entah kenapa kesininya itu jatuhnya jadi fitnah. Sebenarnya kayak sesimpel kayak misalkan
teman kita bawa cewek baru nih, terus kita yang bercanda kayaknya yang kemarin bukan ini deh. Betul. Sesimpel kayak gitu sebenarnya. Iya. Sesimpel kayak gitu. Cuman ternyata dimakan sama penonton itu sebagai wah ini mah fitnah Mamat nih. Padahal rencananya cuma bercanda gitu. Awal mula tuh saya ingat sekali saya lagi nonton Juve. Saya sama Mamat tuh kan sama-sama. Saya Mamat Adik Kriting tuh sama-sama suka Juve lah. Jadi saya lagi nonton Juve, nonton mainnya jelek banget pokoknya. Mainnya jelek banget. Saya tahu Mamat ini pasti belum tidur. Pasti lagi nonton juga. Malam kan jam 1:30 apa jam 2. Kemudian saya update story aja. Story-nya itu juga tidak ada foto, cuman kalimat doang. Kalimat doang saya bikin lah cerita bahwa saya ditelepon sama Satpam Camden. Satpam Camden telepon saya, katanya ada teman saya tidur di trotoar. Ada tidur di trotoar, jadi telepon minta tolong dijemput segala macam. Jadi cerita itu ada sekitar 2 atau 3 slide gitu, endingnya bahwa itu ternyata Mamat. Terus saya marah-marah di situ lah, Mamat. Kita nih sama-sama perantau, jangan susahin orang. Gitu. Maksudnya budaya kayak gitu jangan dibawa ke sini. Ini kita tanggung jawab pada diri kita sendiri. Ini kalau kamu ada apa-apa siapa yang akan tolong? Untung saya masih bangun. Untung saya bisa jemput segala macam gitu. Mamat yang belum tidur ngelihat, aduh apa nih? Langsung lah dimaki-maki lah saya gitu. Cuman orang udah percaya saya. Udah percaya saya karena tampilannya Mamat kalau kita tempelkan dengan mabok, kayaknya emang nggak jauh deh. Emang nggak jauh, emang cocok gitu. Di mata orang cocok. Akhirnya banyak orang yang percaya. Banyak orang yang percaya. Kemudian ditambah lagi pada waktu itu kami masih ada program WIT. Di WIT itu emang kami tappingnya kan sekitar jam 9 pagi. Mamat itu emang matanya merah mulu. Apakah karena dia kesiangan pakai sabun terus ini pokoknya kayak orang baru habis mandi mata merah. Jadi tapping episode awal itu pasti matanya merah. Dan kami bercanda, mata merah mabok nih. Maksudnya kan tapping ya dipotong gitu. Nggak dipotong. Dinaikin. Akhirnya orang jadi tahu kalau Mamat mabok. Maksudnya itu saya sama Bang Ari udah menyembunyikan itu. Jangan sampai orang tahu Mamat mabok. Gitu. Tapi nggak dipotong sama Net TV gitu. Akhirnya tayang, orang akhirnya tebel lah di situ kalau Mamat mabok. Sampai kemana-mana, sampai kemudian dia jadi gagal nikah itu. Gara-gara framingnya dia terlalu kuat dengan mabok. Orang waktu dari situlah. Mamat di sini aja kan, gue bilang pada saat itu, kalau lu disandingin sama Abdur sih, gue tetap pilih Abdur. Dia sampai ngomong, Dajjal itu orang. Sate dong mata saya gitu. Yang bikin gue ngakak adalah yang itu, yang anaknya dibilang apa? Mirip Bahlil. Bahlil. Ya, pada waktu itu Nah, ini gue pengen cross check, bener gak lu ngomong kayak gitu? Lu junjungan gue nih, so far nih. Gue percaya sama lu. Lu gak mungkin ngomong kayak begitu. Jadi pada waktu itu memang saya chat ke dia. Saya bilang, Mamat, dari anak lahir kan saya belum sempat nengok. Saya mau nengok gitu. Oke, siap gitu. Jadi saya sebenarnya itu obrolan WA. Obrolan WA. Ih, pas banget ya, obrolan WA, keren banget. Jadi saya bilang, saya mau lihat dong cucunya Bahlil kayak apa. saya ngomong ke dia sebenarnya di WA. Saya tidak tahu Mamat itu mungkin dia cerita di rumahnya apa segala macam. Nyampe lah saya di rumahnya ini. Bapak mertuanya Mamat yang membukakan pagar. Saya tidak enak, saya bilang, oh om tidak apa-apa biar saya aja. Tidak usah, udah masuk aja. Akhirnya saya masuk, kemudian bapaknya Nafa itulah yang bilang mau datang lihat cucunya Bahlil ya. Saya bilang, ya Allah, saya bilang ini Mamat kenapa? Oh, maksudnya bercandaannya kita jangan ngomong ke keluarga dong, kan saya nggak enak. Gitu. Jadi saya di situ serba salah bang. Saya, aduh gimana? Iya deh, lihat. Ternyata begitu saya lihat, oh Natalius Piga ini.
Ini ada yang nonton dan nggak tahu konteksnya. Ini memang bercanda Iya, kayaknya iya, mereka ya. Kayaknya mereka. Nah, tapi anaknya Mamat cakep, gemuk. Jadi saya gemes sekali anaknya dia itu. Sayangnya belum bisa disebut namanya ya, Mamat belum mengumumkan itu. Tapi berapa persen Mamat, berapa persen istrinya? Hidungnya hidung istrinya. Oh, Oke. Hidung istrinya. Itu doang. Selebihnya itu Mamat. Semuanya Mamat udah Mamat. Mamat. Udah Mamat udah. Mamat serius. Mukanya itu mukanya Mamat persis udah Mamat itu. Benar-benar anaknya Mamat itu. Iya, karena dominasinya kuat kalau Mamat. Secara karakter dominasinya kuat. Iya. Iya. Tapi kalian pernah selek gak sih gara-gara bercandaan? Sejauh ini sih nggak ada. Sejauh ini ya, lebih ke kalau slack tuh langsung diomongin saat itu juga. Jadi pernah saya kebercandain Mamat, dia nggak suka. Terus dia langsung ngomongin. Apa? Contoh misalkan, Sambil nusuk pisau kecil gitu, jangan gitu dong. Gitu. Kalau Mamat. sempat dia yang nusuk saya. Mamat terlalu kriminal Bang. Terlalu kriminal Mamat. Masih punya jahitan di sini. Baik. Kacau lah pokoknya. Pisau di sini, pisau di sini. Jangan gitulah. Terlalu kacau. Ngomongnya santai tapi dia jangan gitulah, Iya. jangan gitulah. Apa bercanda apa? Bercanda misalkan, waktu misalkan di WIT dulu, posisinya, kayaknya sudah selesai WIT atau masih WIT pada waktu itu ya. Pokoknya pada waktu itu kondisinya itu, Mamat itu sudah tidak jadilah dengan calonnya yang dulu. Oke. Kemudian calon yang dulu sudah nikah. Nah saya itu masih bercandain itu. Nah dia terus dia marah. Janganlah Bang, nanti orang, maksudnya kalau dia nonton itu gimana perasaan suaminya apalah gini. Terus dia bilang, oh iya sorry deh Mamat, saya pikir masih aman. Kalau memang tidak, akhirnya mulai dari situ kan sudah tidak pernah bercandain yang itu lagi. Di sini saya omongin. Gitu. Jadi ada Mamat kalau kasih tahu apa gitu, saya bilang oke. Kita masih memperhatikan rambu-rambunya lah. Oke. Kayak misalnya yang ini jangan, oke, yang itu enggak. Gitu. Gimana sih caranya meramu rumus fitnah biar aman? Kalau saya tuh, kita kasih sesuatu yang jangan terlalu jauh, tapi jangan juga terlalu dekat. Jangan terlalu jauh sampai orang pikir, bohong banget. Tapi jangan terlalu dekat juga sampai yang orang mikir beneran. Maksudnya kalau terlalu dekat, orang pikir kayak, itu mah bukan fitnah gitu. Oh, itu fakta. Itu gitu, fakta takutnya. mungkin. Jadi jangan terlalu dekat sampai disebut fakta, jangan terlalu jauh juga sampai disebut omong kosong. Oke. Jadi harus di tengah-tengah itu. Oke. Jadi makanya Mamat ketika kita bilang Mamat hitam, itu mah bukan fitnah, itu fakta. Terlalu dekat, hitamnya nempel kan. Hitamnya terlalu nempel, itu jangan. Kita kasih sesuatu yang nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Nah, si mabok tuh nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Pas. Kalau dibilang mabok, dia sebenarnya nggak mabok. Tapi kalau mabok itu jauh dari Mamat, nggak juga. Secara karakter, ngomongnya ceplos-ceplos, apa segala macam. Kayaknya mabok deh. Orang masih kayak mabok, mata merah, gitu-gitu. Syuting mata merah. Jadi ditempelkan ke Mamat masih masuk tuh. Mabok. Kemudian pada waktu itu saya fitnah lagi dia sudah punya anak waktu SMA. Jadi waktu ujian UN matematika, yang lain UN matematika dia lagi ngurus anak. Nah itu itu masih dekat menurut saya karena tipikalnya Mamat dan beberapa teman kita itu memang waktu kami sekolah itu memang ada banyak yang waktu SMA akhirnya nikah, tidak bisa lanjut karena minimnya sex education gitulah segala macam. Jadi kayak pacaran kebablasan, hamil waktu SMA. Nah itu tuh di kalangan angkatan kami itu pasti sekelas adalah satu orang yang kayak gitu. Nah jadi ditempelin ke Mamat masih dekat itu.
Masih dekat. Jadi ngerasa kayak Mamat sebenarnya udah punya Niat anak. berarti risetnya Iya. niat ya. Ya, udah punya anak dari SMA. Emang lu sama Mamat pertama kali ketemu kapan sebenarnya? Pertama kali itu di stand up. Stand up kan? Pertama Kalian kali satu di stand season up. kan ya? Tidak, Mama tuh season 7. Oh, Season Mamat duluan 7. ya? Bang Ari season 3, saya season 4. Oh iya benar. Pokoknya waktu kami stand up, Mamat masih gembel lah. Mamat masih gembel. Mamat itu saya ketemu pertama kali di Jogja. Yang ngerapetin kalian ya WIT itu. Yang ngerapetin itu pada waktu dia masuk suci. Jadi dia waktu masuk suci, dia sering kombut lah ke Ari Keriting. Saya sama Ari Keriting masih satu kosan. Jadi kalau dia datang kombut sama Ari Keriting, ketemu mulu juga sama saya gitu. Disitulah yang mengharapkan saya dengan Mamat sebenarnya Ari Keriting itu. Oh. Karena Ari Keriting yang kombutin dia, saya cuma datang nimbrung, disitulah berkenalan apa segala macam, cair itu, kemudian udahlah jadi akrab. Jadi akrab bertiga ini, lalu kemudian sampai ke WIT. Baru akrab lagi di situ segala macam. Secara karakter kalian bertiga kalau di kayak sekarang di titik kumpul gitu. Ya. Bukan di on cam-nya ya, tapi di belakang kameranya pembagian tugasnya apa? Di titik kumpul nggak ada pembagian tugas ya, Bang? Masa nggak ada? Maksudnya ada yang mikirin dari sisi kreatif, ada yang mikirin dari sisi brandingnya, ada yang mikirin bahwa kita apa gitu. Oh, dari sisi kreatif Ari Keriting. Bukan Ari Keriting, Prastagu. Prastagu dari sisi Prastagu kreatif. dari sisi kreatif. Dari sisi branding, sisi jualan segala macam, Mamat Alkatiri. Oh ya? Mamat itu yang pokoknya ketemu sponsor apa itu Mamat tuh. Oh, Dia yang maju. karena dia jago Dia yang intimidasi klien ya. Saya nggak tahu itu. Kayaknya dulu pernah ada klien-klien yang kerja sama kita, kayaknya bosnya belum ditemukan sampai sekarang. Masih diserang. Kita lagi. Tahun depan kasih lagi. Bisa kan deal mafia kan, deal mafia kalau Mamat yang datang. Ya udah pedagang senjata mah ya apa aja ada. Iya. Benar Bang. Jadi Nah, Mamat gimana yang- nih meeting kita hari ini nih? Gitu aja. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma taruh aja gitu. Iya. Deal Bang. Deal Bang Mamat. Deal Bang. Gitu. Oh, justru dia yang Mamat. marketingnya. Marketing, urusan sponsor segala macam, dia jago. Dia ngedealing tuh jago. Saya akui itu. Jago lah dia itu marketing. Saya tuh kadang-kadang bantu di sisi kreatifnya. Ari Keriting bagian menghancurkannya aja. Ari Keriting bagian menghancurkan. Kita udah bertiga nih udah kayak gini-gini aja. Ini deh Bang, sesimpel lagu pembuka deh. Kan itu selalu gitaran tuh. Ari Keriting belum datang. Kita kayak lagu apa nih? Oh ini aja, The Slave kali ya, gini-gini. Power Slave kali ya, ini. Oh, oke boleh. Boleh, bagus. Ari Keriting datang. Lagu ini kali ya? Berubah kita. Langsung berubah kita. Ya kan kalian 3 lawan 1 harusnya menang tim 3 dong. Nah, Ari Keriting tuh energinya terlalu banyak untuk debat, Bang. Energinya banyak banget untuk debat. Jadi kami bertiga tuh daripada debat ya. Ya udahlah ngikut aja udah lagunya dia. Ari Keriting kan Iya. Dia energi debatnya terlalu banyak. Makanya begitulah dia ditaruh di Twitter sering debat, di IG sering debat. Dia tuh terlalu banyak energi. Energinya banyak banget buat debat gitu. kemarin aja datang ke sini ujung-ujungnya ngobrol sama gua sampai jam berapa itu ya di sini ya kita ngobrol. Ngajakin masuk politik. Dia juga, dia kalau diobrol ngajak debat politik semangat dia. Tapi dia sama lu punya semangat yang sama Iya. katanya. Tapi saya kalau ketemu Ari Keriting saya cenderung kayak iya deh Bang. Gitu. Kenapa begitu? Saya pernah Bang, saya pulang syuting Oke Jack. Pulang syuting Oke Jack udah jam 12 kali ya. Dia ajak saya debat sampai subuh. Tentang? Sampai subuh. Pilpres 2019. Iya, Pilpres 2019. Karena 2014 belum, iya 2019. Pilpres 2019. Sampai subuh, sampai saya nggak tidur lagi. Saya mandi, berangkat lagi saya Oke Jack. Nggak tidur sama sekali. Jadi mulai dari situlah, saya tiap kali pulang Oke Jack, kalau saya lihat dia ada di depan kamarnya, itu saya muter jalannya. Jadi tangganya kan ada 2 kosan tuh. Jadi kalau tangga lewat sini itu akan ketemu dia. Jadi saya lihat kalau dianya ada di situ, saya nggak lewat tangga sini, saya lewat tangga sini, saya langsung melipir ke kamar saya masuk tidur. Itu kadang-kadang dia kalau lihat motor saya udah ada, Abdul udah pulang,
ke kamar dia ketok-ketok. Abdur, udah saya belaga tidur tuh. Saya belaga tidur. Diam aja saya. Bukankah memang ada ketertarikanmu mengamati hal-hal itu ya? Kan lu berangkat di panggung dulu kan banyak menuangkan materi-materi berbau nasionalisme. Iya, tapi di tingkatnya Erik Riting tuh pada waktu itu debatnya itu biar saya ikut milih sama kayak dia gitu. Masuk. Iya, udah di titik yang kayak saya punya pilihan ini, dia maunya udah bareng-bareng kita di sini gitu. Saya nggak mau pada waktu itu. Dia menuangkan ideologinya dia terhadap sosok yang dia mau pilih. Betul. Kalau lu nggak nyaman sama Ari, kenapa Mamat yang lu fitnah? Sebenarnya karena saya takut disantet. Kalau Mamat kan jelas mainnya bener. Kalau gini kan nggak kelihatan, Nggak kelihatan, Bang. Tahu-tahu senyum-senyum, gitu. Agak berbahaya kalau Erik Riting itu. Erik Riting agak berbahaya. Dia tenaga dalamnya agak berbahaya. Tapi lu ada ketertarikan untuk terjun ke dunia politik? Dur. Ketertarikan terjun sih enggak sih kayaknya, Bang. Kalau ketertarikan untuk membuat iklim politiknya keren, iklim politiknya jadi bagus, jadi perang ide, perang gagasan, perang kreativitas, itu saya mau. Caranya? Dengan kita-kita ini ikut turun untuk meramaikan kampanye, meramaikan pesta politiknya. Kan menurut saya pesta politiknya itu karena berasa kayak kotor banget dan segala macam karena orang-orang kerennya itu tidak turun, tidak ikut-ikutan ke sana. Akhirnya kreativitasnya apa? Ujung-ujungnya ya ini di spanduk apa segala macam. Kemudian kampanyenya ya udah ngomong-ngomong yang orang entah dengar entah enggak ditutup dangdut, udah gitu. Tapi menurut saya kalau pemikir-pemikir itu turun langsung apa segala macam, akhirnya mau nggak mau orang-orang tuh akhirnya, kita harus bikin diskusi nih. Soalnya mereka nggak bisa milih kalau cuman kita kasih dangdut doang gitu. Rakyat tuh sekarang udah pinter, maunya kita harus diskusi apa segala macam. Tapi kan kebutaan itu emang dipelihara, Dur. Makanya itu, mau nggak mau kita harus pelan-pelan. Entah mungkin tidak terjadi di 5-10 tahun ke depan, tapi mudah-mudahan ke arah sana politik kita. Tapi ntar kalau pemilihnya nggak bisa disetir kan tidak menguntungkan sebagian pihak tertentu. Iya juga sih. Memang kompleks lah ini. Kompleks sekali ini politik kita. Cuman pelan-pelan. Kayak misalkan ada orang yang mulai membuka diskusi. Misalkan ada calon yang udah mulai buka diskusi publik apa segala macam. Kemudian ada tuh yang mulai udah mencontoh di tingkat-tingkat daerah udah mulai membuka obrolan dan segala macam. Obrolan diskusi dan segala macam. Akhirnya mau nggak mau rakyat kan ikut jadi pembelajaran politik gratis kan kalau kayak gitu. Jadi datang, oh ternyata ada isu kayak gini. Minimal dengerin. Iya, dari pertanyaannya teman-temannya dia dan segala macam dia tahu, oh di desa ini ada permasalahan ini. Oh ternyata ada sudut pandang kayak begini segala macam gitu. Tidak serta-merta dangdutan pulang gitu. Kalau Mamat waktu itu kan cerita ya, gua kan nanya pandangan dia terhadap politik tuh tumbuhnya karena apa. Kalau Mamat cerita karena omnya pasti kan. Omnya atau kakeknya gitu dia cerita. Memang dari dulu tontonan kakeknya ya, di rumahnya dia sering ngikutin berita politik sampai marah-marah terhadap apa yang disiarkan di televisi apa segala macem. Akhirnya jadi ke bawah. Kalau lu berangkatnya dari apa? Apakah lu merasa ada ketimpangan kebijakan yang lu rasakan di daerah tempat lu tumbuh dan besar, jadi suatu saat kalau nanti suatu saat punya nama gue akan menyuarakan ini atau... Karena kan itu tertuang dari materi-materimu kan. Kalau dari tempat lahir sih enggak sih Bang sebenarnya. Karena dulu itu awal mula titik saya mulai melihat secara luas Indonesia ini mulai dari kampus, mulai dari kuliah di Malang. Di Muhammadiyah Malang. Oh Muhammadiyah. Disitulah baru saya bisa melihat karena sebelum itu saya tuh merasa hidup saya baik-baik aja. Di Kupang itu ya, di Kupang, di Larantuka, saya merasa hidup ya begini, santai aja. Orang bilang, misalkan pada waktu itu, kalau ada yang bilang Indonesia Timur tertinggal, enggak, santai aja orang hidup kita, nyaman-nyaman aja. Saya baru mulai merasa tertinggal itu ketika punya perbandingan. Ketika saya kuliah di Malang, disitulah saya ngerasa kayak, oh iya ya daerah saya memang tertinggal. Padahal Kupang
Kupang itu padahal ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi kan? Dibanding dengan Malang Sementara Malang bukan ibu kota provinsi. Itu aja Kupang ketinggalan jauh. Jauh, parah, jauh. Kan gue orang Malang, gue zaman dulu kuliah pasti kita hidup di era kota Malang yang sama kali. Iya, tapi jauh Bang. Kayak inilah Kupang tuh punya perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah ya, ini perpustakaannya kota Kupang ini. Perpustakaannya kota Kupang di head to head dengan jangan perpustakaan Malang deh. Perpustakaan UMM aja deh. Udah kalah jauh, udah. Udah dengan perpustakaan kampus aja udah kalah. Tapi UMM kan memang terbesar Asia Tenggara dong. Oh nggak tahu dah kalau Terbesar, kalau Universitas Muhammadiyah itu terbesar. lingkup Muhammadiyahnya doang kali. Kalau Setahu gua Asia Tenggara deh. Kalau ya maksudnya Universitas Muhammadiyah terbesar se Asia Tenggara Iya. mungkin. Iya, Tapi kalau iya, universitas semuanya masih gedean UI kayaknya. Dari lahan Masa sih? iya kayaknya. Mungkin ya. Terus. Tapi se Asia Tenggara juga karena di negara lain nggak ada Muhammadiyah aja itu. Oh iya bisa sih. Bisa. Jadi perbandingan cuma Muhammadiyah Itu Solo. Muhammadiyahnya sama kampus aja jauh Iya, gitu Muhammadiyah ibaratnya. Jakarta emang kalau Muhammadiyahnya doang se Indonesia emang kayaknya UMM paling gede. Gede banget. Mulai itu keresahan muncul. Ya, disitulah baru keresahan tuh muncul. Jadi sebenarnya materi-materi awal itu, Bang, niatnya itu tidak mau menyinggung masalah itu. Lebih karena kami stand up tuh kan mulai dari hal-hal yang dekat. Iya. Hal-hal yang dekat. Pada waktu itu saya memulai stand up di Malang. Hal yang dekat di saya, oh tentu kehidupan saya di Indonesia Timur. Tapi itu tidak akan works kalau saya bawa di Malang, kalau tidak saya bandingkan. Mau nggak mau saya harus komparasi. Iya. Kalau saya cerita zaman saya sekolah, harus komparasi di Malang kayak apa gitu, biar orang-orang Malang ngerti. Iya. Nah disitulah karena sering bikin materi komparasi inilah kemudian orang ngerasa kayak, ih Abdur nih menyoroti perbedaan pembangunan. Wah Abdur nih kritis. Padahal enggak, maksudnya enggak di situ. Maksudnya itu cuman biar orang Malang ngerti kalau saya cerita kondisi jalan di Kupang kayak apa, kondisi jalan di Larantuka kayak apa gitu. Biar orang Malang ngerti aja sebenarnya. Cuman akhirnya jadinya terlihatnya itu seperti menyoroti pemerataan pembangunan. Oke. Ada nggak niatan mau balik ke sana jadi putra daerah dan akhirnya membangun daerahmu? Sejujurnya saya bingung Bang, mulai dari mana? Balik terus. Ya lu harus Mulai masuk ke dari kolam kebijakannya dulu sih. Kayaknya saya nggak kepilih sih. Oh gitu? Iya, saya sih cukup yakin saya nggak kepilih. Karena? Di Nusa Tenggara Timur. Karena saya belum melihat kayaknya di Indonesia Timur tuh ada calon-calon dari Islam tuh kayaknya belum ada deh. Sejauh saya melihat ya, sampai saat ini kayaknya belum ada. Mungkin saya salah, mungkin sudah ada. Cuman kayaknya setahu saya belum ada sampai saat ini. Agak itu susah menurutmu untuk. jadi salah satu faktor penghalang? Iya, kayaknya suaranya nggak dapat, susah itu. Masih susah kayaknya. Kecuali mungkin di daerah yang Muslimnya lumayan banyak juga, akhirnya jadi wakil gitu, mungkin. Tapi ini kita bukan politik identitas ya, tapi masih kenyataannya memang masih begitu. Kenyataannya itu memang kadang-kadang kan ada sulit. satu daerah yang didominasi untuk mayoritasnya pemeluk agamanya apa. Kadang-kadang mereka memilih yang seiman gitu-gitu kan. Ada dasar-dasar itu kan biasanya. Oh. Masih sulit kayaknya. Makanya kalau saya lebih condong kayak kalau Mamat mau maju di Fakfak, saya ikut deh. Saya ikut gitu. Dia ada kemungkinan nggak begitu? Tapi bininya mau nggak diajak tinggal di sono? Nggak tahu ya, cuman dia bilang dia pernah pengen maju jadi wali kota Dia Fakfak. juga bilang sama kita kan dia pengen gitu. Jadi saya bilang, Mamat kalau kau wali kota Fakfak, saya maju jadi wakil deh gitu. Nanti kau kampanye, habis kau kampanye, saya kampanye suruh tidak usah pilih kau gitu. Kita bikin kampanye yang unik. Gila. Kita bikin kampanye yang unik. Yang ajak difitnah aja. Jadi wakilnya itu kampanye untuk jangan pilih wali kotanya gitu. Atau enggak biar dulu terpilih Mamatnya. Begitu udah kepilih baru kau mulai fitnah. Akhirnya kau naik kan pilih. Boleh tuh Bang. Iya. Boleh tuh. Nanti saya minta dia poligami deh. Iya, dan udah Yang pernah dibilang mau poligami kan lu. Iya. Sama anak-anak. Udah ada fitnah itu kan buat Mamat kan? Iya, itu sebenarnya
kalau Mamat kan fitnah poligami. Kalau saya kan emang kenyataan kayaknya mau. Enggak. Itu di Mamat. Karena kalau Mamat itu secara ininya kita lihat juga memang di fak-fak tuh sudah ada yang orang Islam kepilih ada tuh di fak-fak. Jadi kayaknya peluangnya lebih besar deh di situ. Ntar saya karang-karang aja saya pasti orang aja apa. kan narik rating terhadap ide gagasannya itu yang ngumpulin seniman-seniman. Kita harus kaum bang, kita harus kaum gitu-gitu pasti udah sampein dong ke lu. Iya dia. Dan Mamat. Iya dia suka gitu. Iya kan. Sebenarnya itu kita terima sebagai ide yang bagus ya. Iya juga ya. Kalau misalnya ada gerakan masif, tiba-tiba kita masuk ke dalam satu bendera tertentu yang kita at least cocok secara ideologi, ini pasti akan jadi mesin penggerak yang bagus. At least ini misalnya 200 orang aja, dan kepilih 25% aja, kayak gitu-gitu. Maksudnya semangat itu kan gini banget. Nah, lu juga ada ketertarikan yang kayak gitu nggak? Kalau turun di politik praktisnya ya, itu saya nggak tertarik sih Pak, sampai saat ini ya. Oh, memang dari lu nya nggak tertarik? Ya, saya itu tertarik yang untuk meramaikannya aja. Meramaikannya aja biar saya tuh rindu banget, pengen banget politik kita itu tidak lagi politik uang gitu. Karena saya melihat tetangga-tetangga saya, maksudnya lingkungan sekitar saya itu kasihan. Setiap kali pemilu tuh oke, mereka tuh dapat sesuatu, tapi setelah itu ditinggalin aja gitu. Iya. Kasihan. Dan berulang terus kan, siklusnya selalu seperti itu kan? Selalu begitu. Tapi ya, menurut lu, feeling lu akan bisa berubah gak suatu saat nanti? Mungkin berubah suatu saat nanti, cuman bukan di zamannya kita kali ya. Iya, mungkin di anak kita atau cucu kita kali ya. Lama dong. Karena bingung juga bang, mau ngubahnya itu dari mana gitu kayak. Iya sih. Terlalu kompleks. Terlalu mengakar ya? Iya. Ya selain itu bangsa ini gede juga sih. Iya, ada yang sering bilang potong generasi. Iya. Kita harus potong generasi. Ternyata kita lihat berita-berita, ada loh ketua DPRD yang umur 25 tahun, yang umur 23 tahun. Yang model-modelannya ya kayak yang umur 60 itu. Iya. Jadi kalau kita potong generasi, masih ada loh. Masih ada ini mereka ini. Masih ada. Iya sih. Masih ada, susah juga itu. Susah ya. Gila. Tapi lu makin tua makin berasa dong. Gua aja sering ngebahas sama dia. Kadang-kala sekarang tuh makin kita berasa tua ya. Kebijakan-kebijakan itu berasa, dampaknya tuh berasa banget loh sekarang. Iya. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin karena kita mungkin belum dewasa dan belum terlalu mengamati, jadi kebijakan itu nggak terlalu berasa atau gua nggak tahu. Tapi begitu kita makin berumur, ada kebijakan yang apa dikit berdampak ke negara ini, terus rasanya tuh sampai rumah kita loh. Iya. Kayaknya saya berasanya itu mulai dari sejak saya jadi kepala keluarga. Itu berasa. Kalau dulu anak kosan itu waktu masih ngekos tidak terlalu berasa karena langsung beli jadi kan, beli warteg. Oh iya. Langsung Iya. pesan Terus pesan cara makanan pemikiran jadi. survival mode aja kan? Iya. Hidup hari demi hari kan? Iya, hari demi hari. Tidak bersinggungan langsung dengan pasar. Iya, Betul. Nah, ketika jadi kepala keluarga itu bersinggungan langsung dengan pasar. Begitu beras naik, berasa gitu. Karena saya sendiri yang beli berasnya, beli telur, beli ini gitu kayak sekilo bisa 30-an sekarang. Terakhir saya beli itu sekilo apa 35.000 apa ya. Telur itu ya. Perasaan kayaknya sekilo 20-an ribu deh. 35.000 mahal juga. Sekarang tuh bawa 500.000 ke pasar itu nggak berasa gitu. Pada artinya. Betul. Iya. Nggak berasa, beli sayur, beli gula, beli apa gitu kayak habis. Dan itu tuh hanya untuk seminggu atau 2 minggu makan di rumah gitu. Ternyata berasa gitu. Berasa sekali. Jadi yang ke semenjak pasar? ya kan nganter istri. Kadang kita titipin ke mbak yang beli. Nah itu tuh 500.000 tuh habis tuh. Maksudnya habis tuh pun kadang-kadang ada barang yang belum kebeli gitu. Kayak ikan kan, saya suka makan ikan. Jadi lu nggak percaya sama mbak lu di rumah? Enggak, mbaknya jujur. Pemerintah ini yang bohong. Nggak ekspektasinya Abdur, ketika dia turun ke pasar langsung, 500.000 tuh dapat banyak. Iya. Karena dengan dia nongol,
ambil bang gitu. Udah nggak ada lagi tawar-menawar gitu. Ya kali ya. Berasa Bang. Ya Jadi, kita sebagai kepala rumah tangga mau turun langsung nggak langsung pun tetap berasa. Iya. Karena Berasa. ya di saldo aja kan penurunan juga pasti akan berasa. Iya. Wih, belanja buat bulan ini jauh lebih besar ya. Iya. Emang Berasa banget. bener sih. Terus apalagi deh yang saya program-program pemerintah yang kena langsung, misalkan ke MBG tuh, saya takut banget MBG itu. Dikasih makan takut sih. Saya mending nggak usah deh gitu. Biar saya kasih makan anak saya sendiri deh Pak gitu. Ego laki-laki yang Iya, berbicara. iya. Kan kita kepala keluarga ya Pak ya. Keluarga lah. Iya. Bukan masalah nggak percaya. Betul. Kita laki-laki Betul. lah. Udah dikasih tanggung jawab, Betul. dikasih istri, anak ya kita jaga lah. Betul. Iyalah. Bang Wendy tahu banget Paham perasaan nggak, saya. Bang? Iya. Sorry. Maaf nih, satu pertanyaan nih. Takut anaknya makan lele mentah ya Mas? Jadi saya tuh sampai berulang kali tanya ke istri saya, kan istri saya yang berhubungan dengan gurunya gitu. Saya tanya, Dek coba tanya gurunya, itu enggak, apa saya tuh takut sampai anak-anak harus diwajibkan. Saya takutnya, misalkan kalau sekolah itu tiba-tiba menerima MBG ya udah nggak apa-apa. Cuman jangan sampai diwajibkan gitu. Ya nggak apa-apa, bungkus aja bawa ke rumah gitu. Jangan gimana. Saya takut karena melihat pemberitaan dan segala macam ini. Ya saya takut kalau nanti kita ditanya, weh kok anakmu nggak dikasih makan sendiri? Nah, itu. Iya kan? Lebih malu bertanggung jawabannya jadi orang tua. Iya, lebih kayak gitu. Kan tugas pemerintah ya mungkin menjaga anak-anak bangsa. Tapi kan tugas kita menjaga anak-anak kita. Betul. Iya dong. Betul. Takut kan? Tapi bener bang. Tapi Kebijakan tuh gua sih kena berani langsung. mengakui bahwa itu harusnya dievaluasi men. Karena itu APBN sih gokil sih, berdarah sih men. Iya. Di tengah kondisi yang nggak pasti geopolitik kayak gini kan, Iya, ngabisin duit banyak banget itu. ya maksudnya Ya, begitulah tolong ya. dievaluasi gitu. Programnya bagus, premisnya bagus. Menurut Ya. gua ya, premisnya bagus. Kenapa pertanyaan gua kenapa nggak produksinya di tiap sekolahnya masing-masing? Kalau kayak mungkin di luar negeri, let's say di Jepang Ya. atau di apa? Takut Kan dikorupsi sebenarnya- kali. Hah? Takut dikorupsi. Nggak, takutnya. Oh, Oh, takut. kalau sekarang enggak ya? Iya nggak tahu. Iya. Sekarang tahu maksudnya kalau Andika itu. takut dikorupsi sama orang di luar circle kali ya kali. Iya, kali. Tahu Ya kan juga. kali. Karena kita nggak bilang begitu. Kan siapa tahu gitu Tapi kan. kan kadang-kala hal-hal kayak gini itu maksudnya gua aja tadinya apatis nih sama Ya. politik. Apatis banget. Maksudnya gua nggak mau tahu lah gitu. Lama-lama ketika kebijakan itu berasa nyampe di rumah kita, mau nggak mau kita jadi ngamatin. Iya. Ngamatin, ngelihat flow-nya mau kemana, mana kiranya yang ngawur. Akhirnya jadi menilai mana yang ngawur, mana yang bagus. Akhirnya mulai sadar tuh. Ya. Lama-lama jadi menggelitik juga sih kadang-kadang untuk, duh ini bisa nggak sih sebenarnya dibenerin gitu. Salah satu dasarnya apakah juga lu memikirkan masa depan anak lu nanti? Oh iya bang, saya mikirin juga itu. Kadang-kadang Anak lu tuh sekarang umur berapa sih itu? kelas 1 SD 7 tahun. Juni ini naik kelas 2 nih insya Allah ya. Mudah-mudahan kalau dia nggak ngulang ya. Mudah-mudahan sih nggak. Kalau bapaknya jago matematika. Mudah-mudahan. Nah itu anak saya tuh saya mikirin sering sama istri tuh obrolan-obrolan tengah malam kami itu sering diisi dengan begitu. Jadi kayak hal yang paling sering tuh begini. Kayak ada satu berita, udah rame, begini. Ternyata besoknya muncul berita POV lainnya gitu, yang mengatakan bahwa orang itu nggak sesalah itu ternyata begini loh, gini. Nah terus saya mikir, Dek, di zaman kita, maksudnya kita nih orang yang dewasa, yang udah bisa berpikir, kita aja masih ketipu loh. Ini gimana zaman anak kita nanti ya? Kayak apa itu bentuk hoaxnya itu, bentuk ininya itu kayak apa gitu. Apalagi bapaknya tukang fitnah kayak gitu. Nanti anaknya pas gede,
Pas baca berita, set, ada 2 POV. Kayaknya ini film bapak gua deh. Gitu. Kayaknya gitu. Jadi gitu. Jadi, Iya sih. Jadi Takut ya. saya ngeliat kayak kedepannya tuh kayak apa, cepatnya informasi, ininya. Ada AI pula. Benar, Waduh, benar. itu yang paling serem tuh. Saya tuh kadang-kadang malah nggak bisa bedain AI sama enggak itu. Sampai kadang-kadang saya kirim ke teman, wih ada berita kayak gini. Terus baru teman bilang, AI kali itu Dur. Oh iya, tahu dari mana ini AI ya? Gitu, kayak terlalu nyata gitu. Iya, benar. Iya anak gua aja bisa gitu loh. Kalau misalnya gua lihat berita gini, mana videonya ya ini? AI itu. Hah masa sih? Iya soalnya kalau AI itu gini. Kalau ini AI soalnya gambarnya begini. Ih gila kata gua. Anaknya Abdur apa ya dia ya? Tapi lu Bisa ada menganalisa. rencana nggak nuangin semua keresahan lu di fase lu yang baru sebagai suami, sebagai ayah dalam show stand up? Ya, ini bikin show yang kelima ini Bang. Show Anak Lama Kera ini. Ini show yang Anak sangat- apa? Anak Lama Kera. Anak lama kera. Anak Lama Kera. Lama Kera itu nama kampung. Kampungnya Oh, dia. Lama Kera, anak Lama Kera. Oke. Betul. Jadi si Anak Lama Kera ini materi yang sangat personal. Dibanding spesial-spesial saya sebelumnya, saya sudah punya 4. Itu selama ini tuh saya kayak melihat hal di luar. Jadi kayak Abdur melihat pendidikan kayak apa, Abdur melihat politik, Abdur melihat transportasi gitu-gitu. Nah di Anak Lama Kera tuh Abdur melihat dirinya sendiri, perjalanan ini, segala macam. Jadi sangat personal. Saya merasa kayak sebenarnya saya orang yang tidak pede untuk bercerita personal pribadi saya. Kayak saya ngerasa kayak orang datang beli tiket, terus datang saya ngobrolin saya doang tuh, saya nggak pede Lu gitu. takut hidup lu nggak sepenting itu buat Iya orang? Oke. benar, nggak sepenting itu sebenarnya. Dan cuman makin kesini, saya merasa kayaknya harus diceritain deh, karena tidak adil juga buat penonton yang mereka ngikutin saya dari awal, kemudian sampai saat ini mereka nggak tahu Abdur tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Jadi di spesial kelima inilah saya pengen cerita gitu ke orang-orang. Jadi kayak di bayangan saya dia keluar dari tempat show nanti tuh, dia jadi tahu, oh Abdur tuh ternyata begini. Ternyata selama ini kalau dia ngomong kayak begini, di framingnya dia tuh dia begini. Itu Alasan ternyata dibaliknya alasannya apa? Iya. Ternyata kehidupannya tuh dia tuh begini gitu. Termasuk lu menuangkan fase-fase yang lu lewatin jadi seorang Abdur versi ayah, Iya. versi suami, Betul. dan versi di lingkungan sosial. Ya, Abdur versi masih anak-anak, Abdur versi sekolah, Abdur versi kuliah. Kemudian Abdur versi sekarang yang udah berkeluarga. Iya. Dan yang sekarang orang-orang lihat Abdur sekarang gitu. Nah, itu ada cerita-cerita di baliknya gitu yang membentuk sampai sekarang. Kenapa sih ada pergulatan bahwa hidup lu nggak penting? Ya itu ya, saya nggak tahu deh. Apa ada sindromnya kali ya ini, penyakit ya apa ya? Gak tahu sih Andika suka nanya padahal dia juga ngerasa begitu. Iya sih. Kadang-kadang pertanyaan itu sulit dijawab ya. Iya, saya tuh sampai tipikal orang yang kayak misalkan Real Madrid di zaman Cristiano Ronaldo misalkan ya. Mungkin orang-orang akan pilih Cristiano Ronaldonya. Iya. Nah, saya tuh suka pilih second man-nya tuh. Siapa contohnya? Saya mungkin Modric-nya. Nah, itu saya tuh. Nggak kelihatan tapi penting. Betul. Ketika di Juventus tuh begitu semua orang suka Del Piero, Ya. saya nggak di Del Piero-nya, saya di Trezeguet-nya gitu. Oke. Nah, saya tuh punya sindrom yang kayak begitu, yang ketika banyak orang sudah di situ, saya tuh akan pilih second man-nya gitu. Lu lebih senang jadi shadow. Iya. Oke. Makanya kalau misalkan kayak di kelas, pemilihan ketua kelas, saya nggak mau jadi ketua kelasnya. Tapi kalau ada orang yang jadi ketua kelasnya, saya akan menjadi pendukung nomor satunya gitu. Oh. Saya akan support dia habis-habisan selama dia bekerja tuh saya akan support habis-habisan. Tapi saya nggak mau jadi orang di depannya gitu. Oh. Padahal lu sebenarnya punya kapabilitas itu. Mungkin, cuman nggak pede. Saya nggak tahu juga punya apa enggak. Ibaratnya kalau misalnya guru nih, ada yang bisa kerjain nggak Ya. di depan? Dia nggak mungkin angkat tangan. Nggak Meskipun dalam hati, gue bisa tuh. Iya. Tapi ada teman yang angkat tangan, dia kerja di depan, saya bantu dia. Akan saya bantu dia gitu. Iya, paham. Saya bantuin dia gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu juga yang saya ngerasa kayaknya nggak terlalu penting-penting banget deh saya ceritain diri saya sendiri gitu. Butuh Ngerasa waktu gitu. berapa lama pergumulan di batin lu untuk sampai berani? Ya udah, gua harus berani ceritain tentang gua. Ya ini 4 spesial ini Bang. Berarti 4 spesial minus tahun lalu nggak bikin berarti 5 tahun. 5 tahun.
5 tahun. Jadi sebenarnya keinginan lu untuk menceritakan diri lu itu udah dari lama, cuman keberaniannya belum ada. Iya. Merasa nggak penting. Padahal sementara bagi sebagian anak-anak stand up tuh lebih mudah menceritakan yang itunya dulu baru pemikirannya ya. Betul, betul. Ada sebenarnya cerita tentang diri sendiri, cuman dia nggak banyak. Dia itu cuma jadi 1 beat, 2 beat, itu juga selingan-selingan di 1 beat yang lebih besar gitu. Cuman untuk fokus, bener-bener fokus yang di personal doang itu belum pernah. Ketika lu gali keresahan-keresahan itu, fase di mana yang paling lu banyak temukan? Fase di saat Abdur anak-anak kah, remaja kah, atau justru fase baru nih sekarang udah menikah? Kayaknya fase-fase yang sekarang. Oh, fase-fase yang sekarang. Fase-fase yang sekarang. Lebih rumit tuh. Lebih rumit betul. Oh iya, saya tuh punya ketakutan itu begini sebenarnya Bang. Saya tuh takut kayak orang jadi benci sama saya gitu. Orang jadi nggak suka. Karena tahu real karakter lu. Betul. Ada ketakutan itu. Kayak saya tuh nyaman ngasih topeng saya selama ini gitu. Berarti selama ini lu bersembunyi di balik topeng yang lu buat sendiri. Iya, iya. Kan Mamat, dajal ini. jadi kan kata Bang Radit, persona itu kan kata Bang Radit bahasa Yunaninya itu topeng katanya. Itu biasa kita gunakan, persona itu di panggung. Nah, lama-kelamaan karena keseringan stand up dan segala macam ini dialami sama teman-teman stand up komedian banyak yang mengalami hal seperti ini. Keseringan kita pakai persona ini, keseringan, lama-kelamaan topengnya tuh kayak nyatu. Oke. Kayak Karena Diki. keseringan dipakai. Diki kan personanya Ben. Sekarang dia Ben. Ya maksudnya terlalu nyatu kan? Terlalu nyatu. Gue sih nggak bisa ngebedain beneran. Terlalu nyatu. Persona apa lu sebenarnya? Kemarin ya orang naik motor begini kan, Iya. Diki beda. Makanya motornya Diki mundur sendiri. Kenapa? Maksudnya lo takut kenapa? Maksudnya kan just biung. Iya. Gitu. Iya. Pasti ada sesuatu besar yang selama ini orang nggak tahu dan lu simpen sendiri. Iya, dan itu tentu akan saya buka-bukaan kan, akan saya ceritakan. Jadi kayak pertaruhan dong ini, men. pertaruhan, perjudian. Ini kalau ada orang Masya yang Allah. mungkin suka jadi nggak suka, atau mungkin Perjudian, nggak brother. suka jadi suka. Mat, gua ada di pihak lu, Bukan Mat. itu. Pertaruhan. Sama juga ya bertaruh ya. Sama juga itu bertaruh juga. Ya udah lo masih mikirin pertaruhan. Iya. Tukang fitnah mah udah biasa. Iya. Terus. Judi dosanya lebih rendah. Nah itu jadi kenyamanan pakai topeng selama ini. Jadi saya takut kayak kalau saya buka ini topeng gitu, kemudian saya bicara Abdur yang selama ini saya sembunyikan tuh kira-kira orang suka apa enggak ya? Nah ada ketakutan itunya juga, ketakutan kayak, Abdur ternyata begini ya, ternyata begini gitu-gitu. Cuman nggak apa-apa deh. Maksudnya menurut saya itu adil juga, karena biar orang yang datang beli tiket itu yang dia tonton asli gitu. Tapi itu akan memfilter pada akhirnya ketika keberanian itu akhirnya lu tuangkan. Percaya atau enggak, itu akan memfilter orang-orang yang selama ini ada di sekeliling lu. Mana yang beneran bisa menangkap sisi tulusnya seorang Abdur atau ini Abdur sebagai manusia padanya. Mana yang selama ini nempel hanya karena persona yang lu bangun. Mungkin saya takutnya begitu buka topengnya nggak ada tulus-tulusnya. Ngapain Wah, aku di situ? ngeri juga. Kapan sih? Mulai dari 26 September itu kota pertama di Surabaya. Saya berapa kota? Turun 10 kota. 10 kota. 10 kota ada Surabaya mulai dari 26 September. Berturut-turut kemudian Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, Bogor, Makassar, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, dan ditutup di Jakarta. Wow, Jakarta tanggal 12 Desember 2026. Tiketnya belinya online? Tiketnya bisa dibeli di abdurarsyad.com. Oh, di website Jadi lu. beli sebenarnya websitenya itu cuman Linktree doang itu sebenarnya. Ntar lari-larinya ke loket.com gitu. Cuman biar nggak susah. ngumpul jadi satu, Masuk di ya. abdurarsyad.com, di situ ada pilihan-pilihannya, tinggal diklik aja gitu. Ntar dulu, berarti Jakarta 12 Desember 12 tahun Desember. ini? Iya. Lu harus ngeyakinin gue untuk nonton show lu, karena gue ada tawaran offer. Kenapa gue harus nonton? Offer itu Anda diminta bagusin MBG. Apa urusannya anjing? Iya. Jadi tolak aja. Tidak sesuai hati nurani kan?
iya. Tapi lu menuangkan journey lu dalam sisi spiritual gak? Karena gue suka Ya, konten-konten ya, lu itu yang juga. ngobrol-ngobrol sama Ustadz tuh gue suka banget. Itu juga Bang. Kedalaman lu dalam menggali pertanyaan demi pertanyaan tuh gue suka banget. Gue sebagai orang yang maaf nih, gue mengakui diri gue nggak terlalu religius, tapi kadang-kala gue mikir jadi dalam banget dari hasil obrolan lu sama Ustadz dan siapapun yang lu ajak duduk bareng. Alhamdulillah kalau ada yang begitu. Alhamdulillah. Tapi itu bukan topeng kan? Nah, itu baru gue mau tanya. Itu dia. Itu salah satu yang akan menjadi materi juga. Menjadi materi karena saya itu salah satu yang sering banget orang saya dapat komentar dari orang tuh Abdur tuh mabok agama gitu. Sering banget itu. Abdur mabok agama lah, sok-sokan dengan segala macam ininya lah, donasi apa segala macam gitu-gitu. Padahal hasil donasinya buat kekayaan lo kan. Kayak beli kendaraan, beli segala macam. Itu Dari mana mobil sport yang lu bawa hari ini? Kalau tiba-tiba nggak dari ganti situ. mobil baru lagi. Itu kan dari hasil pengumpulan donasi yang lu lakukan. Ini kan isunya Nggak, udah, itu- maksudnya meskipun nggak nyebar naik ke media, tapi kan Iya. di kalangan kita kan ini udah jadi kayak obrolan biasa. Circle kita sih udah tahu gitu. Mobil sport cakep banget tuh warna kuning di depan. Saya bisa pastikan ya Bang ya, itu semua tidak dari uang donasi, itu dari jual ganja. Ini ntar saya digerebek ntar. Jadi show lu ini semacam ada klarifikasinya juga terhadap pandangan-pandangan. Iya, jadi kayak hal-hal yang Perlu diluruskan. Iya, perlu diluruskan. Kemudian mungkin ada juga yang ngerasa kayak Abdur ini terlalu saklek, Terlalu gampang nangis ketika melihat Ya, misalkan begitu. mendengar apa segala macam. Ya, mungkin begitu atau apa. Pokoknya hal-hal yang mereka tidak tahu alasan dibaliknya apa gitu. Dan termasuk sisi religiusnya itu gitu. Karena kayak apalagi sekarang saya bikin travel umroh Ya. apa segala macam. Kemudian orang ini memframing dan segala macam itu akan diceritakan. Kurang lebih. Apa nama travel lo? Rihlab namanya. Rihlab. Rihlah laboratori. Rihlah itu artinya perjalanan, laboratori artinya ya tempat untuk menemukan sesuatu lah. Jadi kayak laboratorium dari perjalanan. Sorry, ini gue cuma cross check doang. Investor terbesarnya Mamat, betul? Tidak. Saya rencananya mau ke Mamat. Cuman saya takut uangnya nggak halal, Bang. Makasih,